Halo sahabat-sahabat fisika asik, ketemu lagi sama Pak Andi dalam channel YouTube Fisika Asik. Di lambangnya seperti ini nanti. Jadi channel ini bisa dibuka kembali, dipelajari kembali, tapi jangan lupa subscribe dan like supaya nanti channel ini bisa diulang-ulang kembali dan dipelajari kembali. Oke, kali ini kita akan membahas tentang kalor. Kalau bahasa fisikanya, bahasa syariahnya itu panas. Lambang dalam fisika itu Ki. Jadi materi kalor itu adalah bahagian daripada bab su dan kalor. Jadi subbabnya kalor. Nanti sebelumnya ada suhu gitu. Yang keduanya kalor. Kemudian masalah kalor ini mungkin kita lebih bagusnya kita arahkan kepada air. Karena air itu dia punya sifat kalau dia minus, dia zat padat atau es. Kalau dia 0 sampai 100 Celcius, dia berupa air. Kalau lebih dari 100, dia merupakan uap atau gas. Nah, jadi kita arahkan dari sehingga nanti untuk zat-zat yang lain bisa sama konsepnya. Jadi kita arahkan kepada air. Oke, bagaimana kita mencari supaya lebih paham? Bisa begini, ada es yang suhunya minus, kita ambil di freezer, itu suhunya minus. Berarti taruhlah dia minus 10. Minus 10 ke 0. Jadi es tadi dari minus 10 ke 0, itu kita bisa membutuhkan kalor, itu kita beri nama Q1. Jadi merubah es jadi cair suhunya 0, itu kita misalkan dia dengan Q1. Maka Q1 itu bisa kita cari dengan MCS delta T. Ini massa es, ini kalor jenis es, ini perubahan suhunya dari 0 ke min 10. Kemudian ini proses melebur. Jadi kita berikan panas atau kita berikan kalor, dia melebur. Nah, itu namanya MLS. LS ini adalah kalor lebur. Kemudian setelah dia melebur semua, suhunya naik dari 0 ke 1, 1 ke 2, sampai ke 3, sampai nanti saat akan mendidih. Nah, itu namanya kita beri nama Q3. Cara mencari rumusnya nanti MC delta T, tapi di sini C-nya sudah air. Karena di sini proses Q3 ini es tadi sudah berubah menjadi air, sehingga kita pakai nanti kalor jenis air. Nah, kemudian ini saat proses mendidih. Dari saat akan mendidih sampai mendidih semuanya, jadi mendidih itu nanti di titik E. Jadi kalau nanti ada jet yang bisa berbunyi, dia berbunyi di posisi E. Dia memberitahu kalau dia sudah mendidih semuanya. Itu posisinya E. Nah, jadi kalau kita ngopi, ini posisinya pada E. Sudah mau mendidih. Ini namanya Q4. Q4 ini adalah massa kali LDD, kalor didihnya. Nah, kemudian kalau sudah 100, dia berubah wujud. Nggak mau lagi dia jadi air. Dia berubah menjadi uap. Atau dalam bentuk gas atau udara. Sehingga nanti kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, kalau udah 100, kita didihkan, enggak juga kita angkat-angkat, itu air itu akan menghilang, lenyap dia kan. Jadi lenyap itu bukan hilang, dia berubah menjadi uap air atau udara. Itu proses kelima. Jadi kalau begitu merubah es dari minus 10 sampai menjadi uap, itu ada prosesnya Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Sehingga kita buat dalam bentuk grafik seperti ini supaya mudah memahaminya. Sehingga inilah rumus untuk menentukan berapa banyak kalor yang dibutuhkan dari minus 10 sampai nanti menjadi uap air. Nanti dalam soal saya sesuaikan saja. Mungkin sampai mendidih, mungkin sampai suhu 50, terserah soal. Tapi ini intinya, sehingga kita kasih ini skill bintang. Jadi ini artinya harus dihafal gitu ya. Jadi ini skill bintangnya. Nah, ini harus dihafal. Nanti dalam soal diketahui kalor jenis S itu 2100, kalor leburnya 336.000. Ini dalam bentuk MKS, kalau dalam CGS nanti dia 0,5. Ini 80 dalam CGS. Kalor jenis air itu 4200, atau ada juga buku membuat 4180 karena 1 kalori itu 4,18 gitu. Jadi boleh orang membuat 4180, bisa membuat 4200. Kalau dalam CG nanti 1 kalori ya, karena dibagi nanti 4200 dia menjadi 1. Kalor didih itu nanti 2.260.000. Nanti diketahui dalam soal nih. Kalor jenis uap itu 2010. Nah, ini dalam biasa diketahui dalam soal. Nah, jadi inilah rumus untuk mencari kalor
untuk zat-zat apapun zatnya, tapi ini kita arahkan kepada air. Nah, nanti untuk zat yang lain seperti timah, besi, lilin, apa saja bentuknya semuanya sama, cuman konsep suhunya yang berbeda nanti. Nah, ini ini dipahami ya, skill bintang ya kalian ini, atau ini harus dihafalkan. Oke, untuk lebih pahamnya kita lihat soal. Nah, lihat soalnya. Berapakah kalor yang dibutuhkan untuk mengubah ada 2 kg es minus 10 menjadi uap air 120. Jadi artinya dari minus 10 sampai nanti dia 120. Nah, sampai 120. Artinya sudah ada bagian yang menjadi uap air. Nah, seperti kita lihat dalam tadi itu prosesnya ada 5. Kita cari dulu bagaimana kalor yang dibutuhkan oleh es tadi dari minus 10 ke 0. Nah, itu kita beri nama Q1. Jadi Q1 kita tadi dikatakan MC delta T. Di sini C-nya CS. CS itu artinya kalor jenis S, karena posisi sini adalah posisi S. Nah, dia di posisi S. Kemudian kita masukkan angkanya. Masanya 2 kilo, masukkan kalor jenis S 2100. Delta T, ingat prosesnya itu dari 0 min 10. Jadi delta T-nya nanti, delta itu artinya perubahan, berarti T2 kurang T1. Berarti T2-nya kan 0. 0 kurang min 10. Berarti 0 ditambah 10. Maka kenaikan suhu itu 10 derajat Celcius. Ini dia. 10. Karena dia delta, boleh kita buat 10 Kelvin. Ingat suhu dan kalor dulu. Suhu, Bapak jelasin. Kalau untuk delta, Celcius sama Kelvin sama. Ini kan delta nih. Perubahan. Nah, masuk ke sini 2 kali 2 berarti 4200 kali 10 berarti 42.000 Joule. Jadi panas yang dibutuhkannya atau kalor yang dibutuhkannya es yang min 10 tadi menjadi air, dia saat menjadi air itu 42.000 Joule. Kemudian dia melebur sampai di sini sudah ada setengah es yang melebur, dan separuh lagi dia jadi ini sudah jadi air, ini masih ada yang melebur. Jadi panas yang digunakan untuk melebur diri. Itu kita pakai Q2. Q2 tadi MLS, masukkan angkanya. Masanya 2, tadi kalor lebur es itu 336.000. Kalau kita kalikan 672.000 Joule. Nah, ini dia. Ini baru sampai di sini sudah es tadi sudah menjadi air semuanya. Jadi sudah menjadi air karena suhunya udah 0. Sampai di sini dia sudah menjadi air semuanya. Kita panaskan juga, terus kita panaskan. Mulai dia naik dari 0 menjadi 1, 1 menjadi 2, tapi dia sudah air. Itu namanya Q3. Jadi Q3 itu nanti ini MC delta T. Karena untuk menaikkan suhu, kalau untuk menaikkan suhu selalu ada delta T. Tapi kalau untuk merubah wujudnya, itu delta T tidak ada. Jadi panas digunakan untuk merubah wujud. Di sini merubah wujud dari padat ke cair. Itu namanya kalor lebur. Jadi ini C air karena posisinya air. Masukkan angkanya 2 kali 4200 kali 100 berarti 840.000 Joule. Nah, ini saat akan mendidih. Jadi artinya sudah ada bagian air tadi yang sudah 100, kan ada gelembung-gelembung udara itu. Itu menyatakan bahwa dia sudah ada yang 100. Kemudian ini lagi Q4. Jadi ini sudah mulai saat akan mendidih. Ini mendidih, terjadi gelembung-gelembung udara nih. Kalau kita lihat di waktu kita masak air tadi gelembung-gelembung udara. Sampai di sini sudah terjadi gelembung udara semua. Artinya sudah 100 dia. Jadi saat itu Q4 namanya. Jadi panas yang digunakan untuk mendidihkannya. Mendidih kalau dia 2 kg sampai di sini sudah 1 kg yang mendidih. Ini masih ada yang belum. Gitu. Jadi kalau itu kalor didihnya 2, masukkan kalor didih tadi. Kalor didih itu adalah untuk air 2.260.000, masukkan 2 kali 2, jadi hasilnya adalah 4.520.000 Joule. Kemudian sampai di saat Q4 ini sudah mendidih semuanya. Lalu dipanasin juga dengan Q5. Jadi berubah dia menjadi uap nih, menjadi udara. Jadi mungkin sampai pada saat ini mungkin dia sudah menghilang semuanya atau masih ada. Pokoknya dia sudah mulai menjadi uap air sampai suhunya 120. Jadi itu namanya MCU delta T. Ini kalor jenis uap. Kalor jenis uap untuk air 2010.
Jadi kalau itu 2 dikali 2010, delta T-nya adalah 120 dengan 100. Jadi delta T-nya adalah 120 dikurang 100. Berarti ini 20 derajat Celcius. Nah, jadi kenaikan suhunya itu 20 derajat Celcius. Jadi 4020 dikali 20 berarti 80.400. Kalau begitu kan soalnya tadi berapa panas yang dibutuhkan atau kalori yang dibutuhkan dari min 10 sampai 120. Kalau begitu kita jumlahin semuanya. Kita jumlahin semua, jadi 42.000 ini dia, ditambah 672.000, ditambah 840.000, ditambah 4.520.000, ditambah 8400, maka hasilnya adalah 6.154.400 Joule. Inilah panas yang dibutuhkannya es tadi minus 10 sampai suhunya itu 120. Nah, ini dia. Kalau nanti kita jadikan dalam kalori, ingat 1 Joule itu 0,24 kalori. 1 kalori 4,2 Joule. Jadi kalau dari Joule ke kalori kita kalikan dengan 0,24. Ini sudah diteliti oleh Joseph Black ya. Ya, jadi orang berjasa tentang kalori ini adalah ini si Joule ya, si Joule. Tapi yang merubahnya ini adalah namanya Joseph Black. Nah, sehingga nanti kalau kita kalikan dia dengan 0,24 dia menjadi kalori. Jadi kalau gitu 6.154.400 Joule atau 1.477.056 dalam kalori. Jadi bisa juga nanti satunya dalam kalori, bisa nanti Joule. Cuman kalau dalam SI nanti Joule bukan kalori. Nah, kira-kira begitu. Nah, inilah panas yang dibutuhkannya untuk menjadikan minus 10 S menjadi uap air 120 derajat Celcius. Oke, mungkin channel ini bisa dipelajari kembali untuk memahami konsep daripada kalor. Ya, mungkin saja nanti dalam soal tidak sampai uap air berapakah kalor yang dibutuhkan dari minus 10 sampai 50. Berarti persennya ini Q1, Q2, dan Q3. Jadi saya baca dengan soal, tapi konsepnya ini sudah menyatakan keseluruhannya. Oke, channel ini bisa dipelajari kembali, diulang, dipahami, sehingga nanti bisa di-subscribe dengan Fisika Asik. Jangan lupa di-subscribe ya, supaya channel ini berkembang terus ya, bisa dipahami dan membantu kamu dalam memahami soal tentang kalor. Oke, selamat mempelajari channel ini. Fisika itu asik.